Shalom, salam damai. Mari kita baca dari kitab Keluaran bab 25 dengan judul perikop mengenai meja roti sajian. Lalu haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberikan instruksi bagaimana membuat tabut perjanjian, dan sekarang instruksi bagaimana membuat meja untuk tempat roti sajian. Apa itu roti sajian? Itu adalah seperti roti kudus, hosti kudus, yang saat ini ditaruh di tabernakel. Haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu, seperti hosti kudus, tubuh Yesus. Jadi ini adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir. Wujudnya dalam wujud roti kudus, hosti kudus. Jadi hosti yang sudah dikonsekrasi itu secara supranatural itu menjadi tubuh Kristus. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus sendiri. Seperti kata Yesus, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Jadi itu adalah tubuh Yesus. Semuanya ini harus dibuat dengan dilapis, disalut dengan emas. Karena sesuatu yang suci harus mendapatkan perlakuan yang istimewa. Emas mendapatkan sesuatu yang dihargai. Harganya mahal karena jarang. Sesuatu yang berharga, selayaknya kita menempatkan sesuatu yang suci bagi Tuhan dengan sesuatu yang bernilai, berkualitas, berharga, disalutnya dengan emas. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Kayunya kayu penaga, kayu yang istimewa. Di meja itu dipasang gelang-gelang di keempat penjurunya, lalu dibuat kayu pengusung. Kayu pengusung itu yang dari kayu penaga ini juga disalutnya dengan emas. Jadi tabut perjanjian, kemah di tempat di mana loh hukum Tuhan ditempatkan adalah tempat yang suci. Tetapi karena bangsa Israel waktu itu belum berada di Yerusalem, di tanah terjanji, mereka masih selama 40 tahun berjalan terus mengembara di padang gurun. Jadi suatu saat harus segera bergerak. Jadi seperti penduduk yang nomaden, berpindah-pindah. Jadi harus dibuat gelang-gelang untuk diusung, untuk memindahkan
supaya meja itu dapat diangkut ke tempat yang lain lagi. Ketika orang Israel waktu itu, bangsa Israel berperang di tempat di mana mereka berdiam, ya mereka harus banyak bergerak sampai nanti tiba di tempat tujuan di tanah Kanaan, di tempat di mana Tuhan sudah memberikan tanah itu bagi bangsa Israel. Di sana nanti tidak ada lagi kemah suci, tetapi sudah dimasukkan ke dalam ke bait Tuhan. Ya, namanya bait Tuhan atau kemah suci yang sudah permanen dibangun oleh Raja Salomo. Sudah permanen ya, tidak lagi kemah yang terbuat dari kain. Sudah lebih permanen. Ya, letaknya di mana? Ya sekarang ini ya di namanya Dome of the Rock, Temple Mount. Ya, di situ dulu diyakini tempat di mana bait Tuhan berdiri ya. Tapi sekarang sudah berubah jadi tempat sesuatu yang lain ya. Ya karena sejak dahulu sampai sekarang ini bangsa Israel itu dimusuhi. Ketika musuh datang, mereka mengobrak-abrik ya, mengubah bait Tuhan menjadi tempat-tempat pemujaan yang lain. Ya itu, seperti itu sejarahnya sampai sekarang ini. Ya Tuhan tetap mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu adalah Israel. Sampai akhirnya ya, Tuhan datang dalam wujud manusia, membuat perjanjian baru. Perjanjian di dalam Tuhan Yesus. Hidup baru. Diberikan roh yang baru. Roh Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.